Halo Sobat Buku, apa kabar? Kali ini buku baruku akan mereview satu buah buku yang mengangkat tema besar tentang kesabaran dan kerja keras. Sebelumnya, buku ini telah diterbitkan oleh salah satu penerbit buku muslim di London. Buku apa sih? Yuk kita lihat! Ini dia bukunya, Mimpi Pak Ahmad, Perjalanan Haji ke Baitullah. Buku dengan besar 20 x 25 cm dan berisi sekitar 30 halaman ini diterjemahkan dari judul aslinya yang berjudul Young Such Journey of a Lifetime. Kemudian penerbit Indonesia melalui penerbit Al-Kausar Kids menerjemahkan menjadi Mimpi Pak Ahmad, Perjalanan Haji ke Baitullah. Buku ini pertama kali diterbitkan di London tahun 2018 oleh The Islamic Foundation dari Cube Publishing ya, seperti penerbit dua buku yang sebelumnya sudah saya review di atas, kemudian menjadi salah satu buku anak yang bestseller di sana. Buku tersebut diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia di tahun 2020 ini. Karena memang bukunya sangat amat menyentuh dan dari buku ini juga kita bisa mendapatkan arti tentang kesabaran, keikhlasan, dan kerja keras. Buku ini harganya 140.000 ya, cocok dibacakan untuk anak 1 hingga 7 tahun. Seperti apa sih bukunya? Yuk kita lihat. Mimpi Pak Ahmad, Perjalanan Haji ke Baitullah. Penulis Fauzia Jilani, ilustrator Sophie Burrows. Mimpi Pak Ahmad, Perjalanan Haji ke Baitullah. Suatu ketika hiduplah seorang petani yang baik hati, namanya Pak Ahmad. Dia sangat mencintai Allah. Mimpi terbesarnya adalah pergi haji ke Baitullah. Sayangnya, Pak Ahmad terlalu miskin. Ia harus bekerja keras untuk pergi haji. Setelah bekerja keras beberapa tahun di peternakannya, kantong uang Pak Ahmad pun penuh. Akhirnya, mimpinya akan segera terwujud. Pak Ahmad memandangi langit sambil berkata, "Oh Allah, aku datang kepadamu." Ketika melintasi lereng gunung, Pak Ahmad melihat anak-anak kecil sedang duduk. "Mengapa kalian terlihat sedih? Kalian tidak sekolah?" tanya Pak Ahmad. "Sekolah kami terbakar," anak-anak itu menjawab. Pak Ahmad tersenyum. "Jangan bersedih. Aku punya sedikit uang. Insya Allah aku akan membantu memperbaiki sekolah kalian." Pak Ahmad bekerja memperbaiki atap yang bocor. Ia mengganti jendela-jendela yang hancur. Tembok-tembok yang rusak, ia bangun kembali. Tak lama kemudian, sekolah itu selesai diperbaiki. Anak-anak sangat senang. Mereka berterima kasih atas kebaikan Pak Ahmad. Kemudian Pak Ahmad melihat kantong uangnya. Semua uangnya untuk pergi haji sudah habis. Pak Ahmad pun pulang ke rumahnya. "Aku akan bekerja lebih giat lagi dan menabung. Insya Allah nanti aku akan pergi haji." Ia pun berdoa kepada Allah dan pulang ke rumahnya. Pak Ahmad kembali giat bekerja. Ia merawat semua tanaman dan ternaknya untuk dijual. Hingga suatu hari, kantong uang Pak Ahmad penuh kembali. "Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Kini aku benar-benar bisa pergi haji," ujar Pak Ahmad. Pak Ahmad pun membawa kantong uangnya lalu menaiki kudanya. Belum jauh berkendara, Pak Ahmad melihat seorang anak kecil duduk di tepi jalan. Anak itu meringkuk memeluk kakinya. Ia terlihat kesakitan. Pak Ahmad menghampirinya. Tiba-tiba, seorang bapak muncul. "Hei, ayo kerja!" teriak bapak itu. "Tapi anak ini sedang sakit," ujar Pak Ahmad. "Utangnya padaku banyak sekali, dia harus bekerja," bapak itu menjawab. Pak Ahmad mengeluarkan kantong uangnya, diberikannya sejumlah uang kepada sang bapak.
Sambil menggerutu, sang bapak pun pergi. Anak kecil itu memandang Pak Ahmad. "Aku tidak punya rumah, aku juga tak kuat berjalan," ujarnya. "Jangan khawatir, aku akan menjagamu." Pak Ahmad tersenyum. Akhirnya anak itu tinggal di peternakan Pak Ahmad. Anak itu bernama Hasan. Hasan semakin besar. Ia sudah bisa membantu Pak Ahmad menangkap ayam dan menjaga hewan-hewan di peternakan. Meski sangat menyayangi Pak Ahmad, kadang-kadang Hasan rindu keluarganya. Di suatu petang, Hasan berkata kepada Pak Ahmad, "Aku ingin mencari ayah dan ibuku." Pak Ahmad mengangguk dan tersenyum. "Tentu saja, cari dan temukan mereka. Itu akan membuatmu bahagia." Hasan pun pergi mencari keluarganya. Tanpa Hasan, hidup Pak Ahmad tak lagi sama. Pak Ahmad merasa kehilangan Hasan, tapi mimpinya untuk pergi haji membuatnya kuat. Suatu hari, Pak Ahmad menengok kantong uangnya. Ternyata isinya sudah penuh. "Alhamdulillah, sekarang aku bisa pergi haji," ujar Pak Ahmad. Pak Ahmad kini sudah tua. Ia pun pergi dengan kereta yang ditarik oleh kuda. Di perjalanan, Pak Ahmad melihat orang berbincang. Mereka ingin membangun masjid, tapi tidak punya uang. Mereka amat sedih. "Jangan bersedih, aku ada sedikit uang. Bangunlah masjid kalian," kata Pak Ahmad. Pak Ahmad membawa batu bata dan semen. Ia memotong ubin dan memaku kayu. Pak Ahmad giat bekerja bersama penduduk kampung. Beberapa bulan kemudian, masjid itu pun berdiri. Masya Allah. Pak Ahmad menengok kantong uangnya. Tak ada lagi uang haji tersisa. Ia pun kembali pulang ke peternakannya. Dalam perjalanan pulang, Pak Ahmad memandang langit. Ia berdoa, "Ya Allah, aku akan bekerja keras dan menyisihkan uangku. Suatu hari, aku akan pergi haji. Insya Allah." Kini, Pak Ahmad sudah semakin tua dan lemah. Dia tak lagi dapat bekerja dengan cekatan. Pak Ahmad menengok kantong uangnya. Kosong, tidak ada isinya. "Aku tidak bisa pergi haji," Pak Ahmad bersedih. Itu dia tadi perjalanan haji ke Baitullah Pak Ahmad. Untuk kisah selanjutnya bisa disimak dalam buku ini. Masya Allah ya, perjalanan haji Pak Ahmad untuk pergi ke Baitullah, banyak sekali pelajaran yang dapat dipetik bahwa dia tetap berhusnuzon, berbaik sangka kepada Allah bahwa uang yang dia miliki untuk berangkat haji ini bisa ia kumpulkan kembali dengan kesabaran dan bekerja keras ya. Itu dia tadi review buku baruku tentang perjalanan haji Pak Ahmad. Sampai jumpa di review buku baruku selanjutnya. Dah.